Dalam kehidupan berkeluarga, anak merupakan harapan keluarga, sehingga sebagai orang tua agar menjaga sebaik mungkin. Seringkali orang tuanya mendapatkan kecemasan saat anaknya terkena demam dan kejang. Hal itu membawa tindakan yang berlebihan. Demam pada umumnya tidak berbahaya. Demam merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk mengatasi infeksinya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, agar mengenal langkah-langkah yang harus dilakukan bila sang buah hati terkena demam. Merupakan salah satu keluhan yang paling sering yang menyebabkan orang tua akan membawa anaknya berobat ke dokter. Yang harus dipahami bahwa demam ini sebenarnya bukan suatu penyakit ya, tetapi merupakan gejala dari respon tubuh terhadap pejamu. Sedangkan yang dimaksud dengan demam sendiri adalah setiap kenaikan suhu tubuh di atas nilai normal, di mana pada pemeriksaan aksila suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius, dan pada pemeriksaan rektal lebih dari 38 derajat Celcius. Demam merupakan gambaran bahwa di dalam tubuh terjadi gangguan termoregulasi. Pengontrolan suhu tubuh manusia dilakukan oleh pusat termoregulasi yang ada di dalam otak yang disebut hipotalamus. Di sana terdapat set point yang disebut suhu inti. Kemudian yang kedua adalah di kulit, di permukaan kulit, ini disebut suhu eksternal. Demam itu akan terjadi apabila terjadi perubahan set point pada termoregulator, di mana set pointnya akan meningkat, maka tubuh akan menyesuaikan diri untuk membentuk panas. Nah, ini akan menimbulkan demam. Sedangkan apakah demam itu dapat sembuh sendiri? Sebenarnya demam itu bisa sembuh sendiri ya, tergantung pada penyebabnya. Kalau penyebabnya karena dehidrasi, tentu akan dengan minum lebih banyak, demam itu akan turun dengan sendirinya, sehingga tidak diperlukan obat-obatan untuk menurunkan demam. Sedangkan pada demam yang disebabkan karena suatu penyakit, tentu harus diobatin penyakitnya dan mungkin diperlukan juga tambahan obat turun panas. Apa sebenarnya penyebab terjadinya demam? Di sini sesuatu yang memicu timbulnya demam ada bermacam-macam ya. Seperti contohnya dehidrasi. Pada anak yang dehidrasi tentu akan mengalami kenaikan suhu tubuh. Kemudian adanya gangguan di otak. Di sini yang mengalami gangguan adalah pusat suhunya di hipotalamus. Kemudian adanya suatu infeksi, baik itu bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Kemudian demam juga bisa disebabkan karena proses inflamasi. Contohnya pada anak-anak kecil yang giginya sudah mulai muncul. Sedangkan demam yang disebabkan oleh lingkungan itu misalnya anak yang bermain di tempat di luar, kena terik matahari, ini akan menimbulkan demam juga yang disebut heat stroke. Namun dari sekian penyebab demam tadi, yang paling sering menyebabkan anak demam adalah infeksi karena virus dan karena bakteri. Sedangkan ada beberapa pertanyaan, bisakah demam diturunkan dengan kompres, baik itu air ataupun alkohol? Dari penelitian ditemukan bahwa mengompres pada tubuh anak itu memberikan rasa kurang nyaman ya. Tubuh akan menggigil, kedinginan, dan akan mengganggu proses penguapan dari panas tubuh sendiri. Namun berbeda pada yang disebut pireksia, yaitu yang demam sangat tinggi.
bisa dibantu diturunkan dengan kompres di seluruh tubuh menggunakan air hangat, ataupun ditempatkan pada ruangan yang ber-AC. Namun pada saat suhu tubuh sudah mulai turun, maka AC-nya harus segera dimatikan supaya anak tidak menggigil kedinginan. Bagaimana cara mengatasi demam? Di sini ada beberapa tips ya. Yang perlu dipahami dahulu bahwa demam itu akan meningkatkan kebutuhan metabolisme. Oleh karena itu, penanganan demam harus dimulai dengan mengembalikan nutrisi dan cairan tubuh. Jadi pada prinsipnya si anak diberikan minum sesering mungkin ya. Dan tentu makanan yang bernutrisi. Semakin tinggi demamnya, maka kebutuhan minumnya akan semakin banyak pula. Dan yang kedua, anak tidak boleh diberi selimut yang tebal atau pakaian tebal supaya tidak mengganggu pengeluaran panas dari dalam tubuh. Dan yang ketiga, si anak diistirahatkan yang cukup sehingga bisa memulihkan daya tahan tubuhnya untuk melawan infeksinya. Jika di rumah ada persediaan obat turun panas, silahkan dipakai pemberian obat turun panas pada saat demam tinggi. Namun harus diperhatikan dosis pemberiannya juga tidak boleh berlebihan. Banyak pertanyaan dari orang tua di sini, apakah demam bisa menyebabkan kejang demam? Ya. Pada demam yang tinggi yang tidak diatasi bisa menyebabkan kejang. Ya. Kejang demam terjadi jika kenaikan suhu tubuh sedemikian tinggi sehingga menyebabkan gangguan metabolisme basal. Setiap kenaikan suhu tubuh sebesar 1 derajat Celcius akan menyebabkan kenaikan metabolisme basal sebanyak 10 hingga 15%. Sehingga kebutuhan oksigen pada otak pun akan menaik pula ya, hingga 20%. Di usia balita, aliran darah ke otak ini jauh lebih besar dibandingkan orang dewasa ya. Sehingga setiap kenaikan suhu tubuh akan mengganggu keseimbangan metabolisme di dalam otak. Bila tidak segera diatasin pada beberapa anak yang beresiko, ini akan mudah terjadi kejang demam. Sedangkan yang dimaksud kejang demam itu apa? Di sini harus dipahami karena setiap kejang itu berbeda-beda ya. Kejang demam sendiri, yang dimaksud kejang demam adalah bangkitan kejang yang disebabkan karena kenaikan suhu tubuh di atas nilai normal dan disebabkan oleh proses di luar ekstrakranial ya. Jadi biasanya kejang ini terjadi pada anak-anak umur 6 bulan hingga 5 tahun. Anak yang pernah mengalami kejang tanpa demam, kemudian kejang lagi pada saat demam, hal ini tidak termasuk dalam kriteria kejang demam. Sedangkan kejang demam sendiri, ini ada 2 kriteria, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Pada kejang demam sederhana, kejang demam berlangsung singkat, yaitu kurang dari 15 menit. Bersifat umum, ya, kejangnya tonik atau klonik, ataupun tonik klonik. Dan umumnya kejang akan berhenti sendiri. Kemudian anak akan sadar kembali, dan kriteria berikutnya adalah kejang ini tidak berulang dalam waktu 24 jam. Sedangkan pada kejang demam kompleks, kejang ini jauh lebih lama dibandingkan kejang demam sederhana. Jadi kejangnya lebih dari 15 menit, diawali oleh kejang vokal, kemudian bisa diikuti oleh kejang seluruh tubuh.
dan pada kejang demam kompleks bisa berulang dalam waktu 24 jam. Faktor resiko berulangnya kejang demam sendiri ada beberapa. Dari penelitian ditemukan bahwa pada keluarga yang memiliki riwayat kejang demam, anak-anaknya beresiko mengalami kejang demam pula. Ya. Dan berulangnya kejang demam ini juga ditemukan pada anak-anak yang pada pertama kali kejang demam umurnya kurang dari 12 bulan. Semakin rendah suhu tubuh pada anak yang mengalami kejang demam, maka kejang demam tersebut akan berisiko berulang kembali. Dan cepatnya kejang setelah si anak mengalami demam ini juga akan meningkatkan risiko berulangnya kejang. Dari seluruh faktor risiko tadi, apabila ditemukan pada seorang anak lebih dari faktor risiko, maka risikonya berulangnya kejang akan semakin meningkat. Dampak terjadinya kejang pada saraf otak, ya, ini adalah komplikasi dari kejang demam. Harus dipahami bahwa kejang demam sebenarnya tidak menimbulkan kecacatan di kemudian hari. Ya. Kemudian perkembangan mental dan neurologis pada pasien pun juga ditemukan tetap normal. Ya. Namun pada penelitian secara retrospektif pada sebagian kecil pasien terdapat kelainan neurologis apabila kejang ini timbul sangat lama, ya. Dan kejang berulang-ulang sehingga akan mengganggu perkembangan si anak. Sedangkan faktor risiko lain untuk terjadinya epilepsi di kemudian hari ada beberapa faktor risiko yang ditemukan, yaitu sebenarnya adanya kelainan neurologis atau perkembangan yang jelas sebelum terjadinya kejang demam pertama kali. Ya. Kemudian pada anak yang mengalami kejang demam kompleks, karena kejangnya berulang-ulang, ini juga meningkatkan resiko untuk terjadinya epilepsi di kemudian hari. Sedangkan faktor keluarga memegang peranan penting juga, di mana orang tua atau saudara kandung yang mengalami epilepsi, maka anak yang mengalami kejang demam beresiko untuk terjadi epilepsi di kemudian hari. Dari masing-masing faktor risiko ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya epilepsi sebesar 4-6%. Sedangkan kombinasi dari faktor risiko ini akan meningkatkan lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 10 hingga 49%. Kemudian yang menjadi pertanyaan utama, bagaimana cara mengatasi kejang demam ini? Pada prinsipnya kejang demam diatasi dengan cara menurunkan demamnya dahulu. Anak diberi minum lebih banyak, kalau perlu diberikan obat penurun panas. Kemudian yang utama adalah mengobati penyebab utama demam tersebut. Pada anak yang pernah mengalami kejang, sebaiknya di rumah juga disediakan obat anti kejang, sehingga pada anak yang tiba-tiba mengalami kejang bisa segera diberikan obat anti kejang.